Di bulan Mei kemarin itu gue baca 4 novel thriller, 1 buku non-fiksi, dan 1 manga thriller. Ikutin terus videonya untuk tahu review singkat dari masing-masing judul tersebut. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kembali lagi dengan video monthly wrap up atau reading wrap up, di mana gue akan membagikan review singkat dari semua judul yang dibaca sepanjang bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini adalah sepanjang bulan Mei kemarin. Mei itu bisa dibilang adalah bulan yang cukup menyenangkan ya, karena gue baca banyak novel-novel thriller, khususnya Japanese thriller. Jadi kita langsung bahas aja satu persatu. Yang pertama ada ini dia, The Death Returns, ditulis oleh Akiyoshi Rikako. Tinggal judul ini nih yang belum gue baca dari semua buku-bukunya Akiyoshi yang udah diterjemahin dan udah terbit gitu ya. Dan akhirnya setelah baca, gue menyadari bahwa cerita di sini tuh berbeda dari buku-buku sebelumnya, buku-buku lainnya maksud gue. Yang pertama adalah karena tokoh utamanya di sini tuh laki-laki, tepatnya adalah seorang remaja SMA. Kedua, perbedaannya di sini tuh ada masukin unsur paranormal atau magical realism ya. Pokoknya si tokoh utama kita tuh terbangun di tubuh yang berbeda. Dari awal aja tuh udah banyak keanehan-keanehan yang gue tandain. Makin ke belakang satu persatu mulai terjawab. Tapi sebagai gantinya gue mulai menyusun teori mengenai siapa pelaku yang mengakibatkan kejadian yang menimpa tokoh utama kita di sini. Plot twistnya juga gue gak nyangka. Lagi-lagi tulisannya Akiyoshi selalu menarik dan juga menghibur. Makanya untuk judul ini gue mau kasih rating 3,8 dari 5 bintang. Berikutnya ada Masked World ditulis oleh Chinen Mikito. Berbeda dari Real Face, bukunya Chinen Mikito yang udah terbit duluan. Di sini tuh sama sekali nggak ada unsur humor. Dari awal aja ceritanya sudah menegangkan. Makin ke tengah intensitasnya tuh makin naik dan kemudian diakhiri dengan sebuah kekacauan. Sepanjang narasinya bergulir tuh gue membentuk sebuah teori di kepala yang ternyata teng dong salah. Tapi seru sih, gue mencoba menebak-nebak, nyari tahu apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh rumah sakit tempat tokoh utama kita kerja. Terus gue juga nyoba nebak-nebak siapa sosok sebenarnya dari badut ini yang tiba-tiba datang menyerang serta menyandra seisi rumah sakit. Plot twistnya juga menarik, tapi sebenarnya buat kamu penyuka cerita-cerita misteri thriller cukup gampang ya menebak karena cukup jelas gitu cluenya dari awal. Seru, makanya untuk judul ini gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya gue baca ini dia, A Good Girl's Guide to Murder, ditulis oleh Holly Jackson. Sebuah buku yang banyak banget direkomendasiin orang-orang dan tentu saja bukan tanpa sebab. Karena penyelidikan di sini tuh memang menarik. Penyelidikan ini dilakukan oleh seorang siswi SMA dan tujuan dia melakukan penyelidikan juga lucu, yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir sekolahnya. Clue-clue yang disebar penulis di sepanjang cerita dan dirangkum oleh tokoh utama kita di sini tuh bikin pembaca jadi pengen ikut-ikutan nebak gitu, cap cip cup mana di antara tokoh-tokoh itu yang paling berpeluang atau berpotensi jadi pelaku. Dan di bagian menuju akhir ada 2 plot twist yang gue sama sekali nggak nyangka. seru banget. Makanya untuk judul ini gue mau kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Gue ada bahas buku ini secara khusus di video yang ini kalau bisa nonton. Lanjut ada ini dia, Manga Monster volume kedua. Mangakanya adalah Naoki Urasawa. OMG, Manga Monster ini tuh emang beneran ya menarik. Dan di volume kedua ini kita masih ngikutin perjalanan Dr. Tenma dalam menelusuri petunjuk-petunjuk supaya dia bisa nemuin Yohan, anak laki-laki yang dulu sempat pernah dia tolong dan sekarang setelah dewasa berubah jadi pembunuh sadis. Dr. Tenma di sini ngunjungin panti asuhan tempat Yohan kecil dulu dibesarkan, dan yang menarik di situ tuh ternyata ada program rahasia yang dijalankan oleh pemerintah Jerman pada waktu itu. Manga Monster ini tuh emang masukin ini ya, isu-isu politik ya. Sebenarnya gue belum cross check juga sih mengenai situasi politik pada zaman itu, tapi ya lumayan bumbu politiknya tuh menambah unsur mencekam dan menimbulkan teori-teori konspirasi di kepala gue. Dan endingnya di sini pun keren. Oh my god, gue ada bikin reading vlog yang nunjukin ekspresi gue ketika membaca buku ini ya, kalau bisa nonton di sini. Keren, tapi juga sekaligus ngegantung. Tapi tetap gue mau kasih rating buat volume kedua ini 5 dari 5 bintang. Pokoknya recommended buat kamu yang suka
cerita-cerita thriller dengan bumbu teori konspirasi dan juga politik. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi bawah loh. Tadi kan gue bilang baca 4 novel thriller ya. Tadi baru ada 3 yang gue jelasin karena sebenarnya yang satu ini tuh masih on progress dan dikit lagi nih udah sepertiga bagian lagi mau tamat ceritanya. Ini adalah Kills Before Dawn, Road to Armageddon ditulis oleh Vin Air. Ini adalah buku keempat dari seri Issa Respati ya. Dan di sini Issa Respati akan melanjutkan aksinya di negara yang benar-benar berbeda yaitu Argentina dan Meksiko. Masih berhubungan dengan intel terus juga agensi rahasia beberapa negara, yang paling utama tentu saja Amerika dan juga Rusia gitu ya. Terus di sini karena ada tulisan Road to Armageddon akan terjadi sebuah bencana besar gitu, kekacauan besar di bumi yang semuanya itu bergantung pada si Issa Respati ini. Gue belum tahu endingnya bakalan bagaimana, tapi tetap unsur thriller berupa adegan kejar-kejaran, berantem, darah berceceran di mana-mana tuh tetap gue dapetin di buku keempat ini. Jadi ya nanti mungkin gue akan tulis reviewnya yang lengkap di Instagram. Lalu di bulan Mei itu gue ada baca satu buku non-fiksi, judulnya ini dia, Insecurity is My Middle Name, ditulis oleh Alfi Syahrin. Masih dengan gaya menulisnya Alfi Syahrin ya, yang seperti seolah sedang mengajak ngobrol pembacanya, dengan topik utama di buku ini adalah insekuritas. Gue seneng gimana Alfi tuh menuliskan kalimat-kalimat yang menguatkan pembacanya yang mungkin saat ini sedang berada di fase atau lagi ngalamin masa insekuritas. Alfi di sini nyeritain pengalaman hidupnya yang juga gak gampang dan dipenuhi rasa insecure. Terus dia juga ngasih beberapa tips-tips yang bisa dicoba. Ada satu bagiannya yang gue suka banget. Di sini penulis bilang kalau kita belum tahu apa minat kita gitu ya, nggak apa-apa, cobain aja dulu gitu semuanya. Tapi nanti pilihlah 1 atau 2 yang mau ditekuni secara serius dan dari situ usahakan yang terbaik. Itu gue suka banget sih dan kayak pas gitu sama apa yang lagi gue alamin. Di buku ini kan terbagi jadi 5 bagian ya. Untuk bagian 1 sampai 3 itu gue masih suka sama isinya, tapi bagian 4 dan 5 itu lebih kayak penulis menyarankan untuk dalam tanda kutip berserah kepada yang di atas. Itu gue agak kurang sreg. Makanya untuk buku ini Insecurity gue mau kasih rating 3 dari 5 bintang. Ini akan cocok buat kamu yang nyari buku-buku non-fiksi dengan kalimat-kalimat yang menguatkan, terus juga tulisannya pendek-pendek, gak banyak narasi, jadi bisa tamat dibaca sekali duduk. Highlight bacaan gue bulan Mei itu kayaknya Manga Monster volume 2 sama A Good Girl's Guide to Murder. Gimana dengan kamu? Ada judul favorit gak di sepanjang bulan Mei kemarin? Bisa sharing di kolom komen di bawah ya. Untuk video reading wrap up bulan-bulan sebelumnya kamu bisa cek videonya di sini dan juga di sini. Sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!